Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Implementasi Data Warehouse Penjualan pada Grosir Rizky Jaya menggunakan tools Pentaho. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri yang bernama Tiraihan dengan NIM ujung 164, Muhammad Habil dengan NIM ujung 042, Melia Rahma Amini dengan NIM ujung 026, Yumna Rilasmi Said dengan NIM ujung 003, Syukralillah Al-Hajj dengan NIM ujung 183, Syahrizal dengan NIM ujung 162. Dan sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Melia Rahma. Untuk Melia Rahma dipersilahkan. Baiklah, yang pertama latar belakang. Adanya kebutuhan grosir Rizky Jaya untuk bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat, mengetahui keuntungan yang didapat setiap bulannya, dan bisa membandingkan penghasilan setiap tahun, membuat perusahaan membutuhkan tools yang dapat membantu perusahaan. Tujuan dari perancangan data warehouse adalah untuk menyatukan data yang berasal dari berbagai sumber ke dalam sebuah tempat penyimpanan di mana pengguna dapat dengan mudah melakukan pencarian data, menghasilkan tampilan dashboard sebagai laporan, serta melakukan analisis. Merancang data warehouse dan penerapannya menggunakan perangkat lunak Pentaho Data Integration, Pentaho Schema Workbench, dan BI Server pada Grosir Rizky Jaya. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara membuat sistem data warehouse yang dapat membantu untuk menyatukan data yang beragam. Yang kedua, bagaimana cara merancang dan membangun sistem data warehouse penjualan pada Grosir Rizky Jaya menggunakan tools Pentaho. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mentah yang berasal langsung dari Grosir Rizky Jaya. 2. Tools yang digunakan menggunakan Pentaho Data Integration. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui sebagai syarat penulisan tugas akhir mata kuliah Kecerdasan Bisnis, Program Studi Sistem Informasi. Yang kedua, untuk membuat sebuah sistem data warehouse penjualan pada Grosir Rizky Jaya menggunakan tools Pentaho. Yang ketiga, untuk memberikan kemudahan bagi Grosir Rizky Jaya dalam melakukan pencarian data, menghasilkan tampilan dashboard sebagai laporan, serta melakukan analisis. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yumna Rilasmi Said. Tahapan penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, infrastruktur data warehouse. Yang keempat, pembentukan skema desain. Yang kelima, proses ETL. Yang keenam, implementasi pipeline. Dan yang terakhir, visualisasi data. Selanjutnya, alur sistem. Yang pertama, pemilihan proses. Datamart yang pertama dibangun adalah datamart yang bisa dikirim secara tepat waktu dan bisa menjawab seluruh pertanyaan bisnis. Pilihan terbaik datamart adalah berkaitan dengan penjualan, property sales, property advertising, dan property leasing. Yang kedua, sumber mana yang dipilih. Menentukan apa yang diwakili secara pasti maupun direpresentasikan oleh suatu tabel fakta. Misalnya, apabila sumber dari sebuah tabel fakta property sale merupakan property sale pribadi, maka sumber dari dimensi pelanggan adalah mengenai rincian pelanggan. Yang ketiga, melakukan identifikasi dimensi. Bangunlah set dimensi secara baik karena akan memberikan kemudahan untuk memahami serta menggunakan data MAR. Dimensi merupakan hal yang penting untuk menggambarkan mengenai fakta-fakta yang ada pada tabel fakta. Misalnya, pada tiap-tiap data pelanggan yang ada pada tabel dimensi, dilengkapi dengan identitas pelanggan, nomor telepon pelanggan, alamat, dan lain-lain. Apabila terdapat dimensi yang muncul pada dua data MAR, maka kedua data MAR perlu memiliki dimensi yang sama, atau setidaknya salah satunya harus berbentuk subset matematis. Apabila pada sebuah dimensi dipergunakan dua data MAR atau lebih dan dimensi tidak dapat sinkron, maka seluruh data warehouse akan mengalami kegagalan karena dua data MAR tidak dapat dipergunakan secara bersamaan.
Yang keempat, pemilihan fakta. Sumber dari tabel fakta menentukan fakta yang dapat digunakan pada data MAR. Seluruh fakta harus diekspresikan pada tingkat yang sudah ditetapkan oleh sumber. Yang kelima, menyimpan prekalkulasi pada tabel fakta apabila fakta kehilangan statement. Yang keenam, lengkapi data dimensi. Menambah keterangan pada tabel dimensi secara lengkap dengan keterangan yang memiliki sifat intuitif serta mudah dipahami oleh pengguna. Yang ketujuh, pemilihan durasi ada pada database. Misalnya, pada suatu perusahaan menetapkan bahwa data perlu disimpan selama 15 tahun atau lebih. Yang delapan, mengamati perubahan dimensi yang terjadi perlahan. Atribut dimensi yang telah mengalami perubahan tertulis ulang. Atribut dimensi yang telah mengalami perubahan menghasilkan suatu dimensi baru. Dan atribut dimensi yang telah mengalami perubahan menyebabkan alternatif sehingga nilai pada atribut lama serta yang baru dapat melakukan akses secara bersamaan pada dimensi yang sama. Dan yang terakhir, menetapkan prioritas serta mode query untuk mempergunakan perancangan fisik. Yang selanjutnya adalah sumber data. Sumber data toko selama bulan November memiliki 4 tabel, yaitu tabel produk, tabel kategori, tabel harga, dan tabel penjualan. Berikut adalah merupakan gambar data penjualan. Yang pertama adalah kode produk dengan kode 1-25, nama produk, dan kategori dan kas masuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan data Excel yang akan kami gunakan pada kasus kali ini. Pada studi kasus kali ini, kami mengambil studi kasus di sebuah grosir yang bernama Rizky Jaya. Dan pada grosir Rizky Jaya, kami mengambil data penjualan di grosir tersebut. Dan ini adalah tampilan dari data yang telah kami dapatkan pada grosir Rizky Jaya. Dan di Excel ini ada tabel kode produk, ada tabel kode item, ada tabel kode kategori, ada tabel nama produk, dan yang terakhir ada tabel kode satuan. Pada studi kasus kali ini, data yang kami dapatkan ada 50 item untuk penjualan pada grosir Rizky Jaya. Selanjutnya kita akan memasuki pada sheet tabel harganya. Pada sheet tabel harga ini ada dua tabel. Yang pertama ada tabel kode produk, yang kedua ada tabel harga barangnya. Dan di sini kode produknya juga 50 produk. Untuk selanjutnya pada sheet tabel kategori. Pada sheet tabel kategori, di sini ada dua tabel. Yang pertama ada kode kategori dan yang kedua ada nama kategori. Untuk kategori yang kami dapatkan pada grosir Rizky Jaya ada sekitar 6 kategori. Yang pertama kategori 1 karung, kategori 2 pack, kategori 3 kilogram, kategori 4 lusin, kategori 5 dus, kategori 6 papan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada sheet tabel penjualannya. Pada sheet tabel penjualan di sini ada tabel kode item, tabel kode produk, tabel stok awal, tabel sisa stok, dan tabel jumlah pembelian. Bisa dilihat di sini ada kode itemnya sampai 50,
Kode produknya juga sampai 50, stok awalnya itu sampai 50 data juga, sisa stoknya itu ada 50 data juga, dan jumlah pembeliannya itu ada 50 data juga. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang data Excel yang kami gunakan pada studi kasus kali ini, dan studi kasus kali ini kami ambil pada grosir Rizky Jaya. Oke, selanjutnya proses ETL. Proses ETL adalah proses yang digunakan dalam mengambil dan memproses, menggabungkan data dari berbagai sumber internal dan eksternal sebelum dimasukkan ke dalam suatu data warehouse yang akan dilakukan. Proses ini dilakukan untuk menstandarisasi data yang akan digunakan, dan tahapan ini merupakan proses yang sangat penting dalam pembuatan suatu data warehouse. Ada beberapa manfaat dan fungsi ETL ini. Yang pertama, membantu mempertahankan kualitas data yang konsisten di seluruh data warehouse. Kemudian, ETL memungkinkan penggabungan data dari berbagai sumber yang berbeda ke dalam data warehouse dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan terpusat untuk dapat data dioperasikan oleh perusahaan. Kemudian, melalui tahapan transformasi ETL, data yang dimasukkan ke dalam data warehouse dapat diawasi dan dipastikan keamanannya. Kemudian, dengan menggunakan ETL, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan data warehouse untuk analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian, proses ekstrak. Proses yang diperlukan untuk terhubung dengan beragam sumber data dan membuat data tersebut tersedia bagi proses-proses selanjutnya. Melalui proses pemilihan ini, dapat membaca file Microsoft Access. Lalu kemudian data yang sudah dipilih akan disimpan di database MySQL. Yang di sebelah kanan ini adalah data atau tabel mentah tentang tabel harga, tabel kategori, tabel produk, dan tabel penjualan. Kemudian proses transformasi. Proses selanjutnya adalah melakukan transformasi dari sumber database ke dalam bentuk tabel dimensi dan fact table yang akan membentuk star schema. Berikut ini adalah tahapan untuk mendapatkan hasil dari 3 dimensi tersebut. Yang pertama, untuk mendapatkan hasil dimensi produk, akan digabungkan tabel kategori, tabel produk, disatukan di stream lookup dan diseleksi, kemudian muncullah dimensi produk. Dari tabel kategori, tabel produk, kemudian digabungkan, diseleksi lagi, kemudian jadilah dimensi kategori. Begitu juga dengan dimensi harga, dari tabel harga, tabel produk, disatukan, kemudian diseleksi, jadilah dimensi harga. Pada tahap ketiga yaitu proses loading. Pada tahap ini, secara garis besar data telah diseragamkan ke dalam format data yang didapatkan dari hasil transformasi ke dalam data warehouse untuk dapat diteruskan ke tatap muka aplikasi dan layanan, di mana pengguna dapat mengakses keluaran dari tahap loading ini dalam bentuk data maupun informasi.
Penyajian dapat dilakukan melalui laporan maupun sekumpulan data untuk kebutuhan analisis dan pengambilan keputusan. Proses loading ini dapat dilihat pada gambar di samping. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana proses pada tahap loading ini. Yang pertama, kita akan membuat suatu tabel baru, yaitu tabel transaksi, yang dimana dalam tabel transaksi ini terdapat dimensi produk, dimensi kategori, dan dimensi harga yang telah kita buat pada tahap transformasi. Selanjutnya, ketika tabel dimensi ini akan diseleksi data apa yang perlu kita untuk diproses. Di sini untuk datanya yang perlu adalah data pembelian, data stok awal, dan data harga barang, yang dimana akan diproses di dalam tool kalkulator untuk mendapatkan hasilnya. Dan apabila dijalankan, maka akan keluar tabel seperti berikut, yaitu tabel kode produk, nama produk, kode kategori, dan kasih yang masuk. Kasih masuk ini berasal dari hasil hitungan pada harga barang, stok awal, stok yang terjual, sehingga dalam satu bulan ini terlihat berapa kas masuk yang terdapat pada bulan ini. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan tentang dashboard dengan menggunakan Pentaho BI Server atau Pentaho Business Analysis, yang merupakan engine yang menggunakan bahasa pemrograman Java. Adapun hasil informasi dalam bentuk chart dan grafik, sehingga akan mudah dipahami oleh orang yang melihat informasi tersebut. Informasi data penjualan dalam bentuk grafik dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian kita memasuki gambar dari grafik menurut kategori pada bulan November. Di sini data yang paling banyak ada di kategori 005, yaitu 78.802.000. Dan yang kedua itu ada di kategori 002 dengan penjualan 4.666.000. Untuk yang ketiga itu ada di kategori 006 dengan penjualan 900.000. Yang keempat ada di kategori 001 dengan penjualan 800.000. Dan yang di terakhir ada di kategori 003 dengan penjualan 1.303.000. Selanjutnya kita sudah memasuki pada bagian kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Poin yang pertama, dengan dibangunnya data warehouse penjualan, maka penyampaian informasi yang terkait dapat dilakukan dengan mudah dan lebih fleksibel. Yang kedua, ada data warehouse. Dapat digunakan oleh pemilik toko dalam melihat perkembangan, keuntungan, dan penjualan yang terjadi setiap bulannya. Sehingga pemilik dapat melakukan analisis terhadap penyampaian informasi yang sudah disajikan dalam bentuk grafik atau dashboard. Dan yang poin yang terakhir pada kesimpulan ini,
Di nomor 3 ada informasi yang disajikan dari data warehouse penjualan. Dapat dipergunakan untuk membantu pemilik toko dalam proses evaluasi, perencanaan, dan pemasaran barang yang laku dan terjual. Dan juga membantu toko dalam mencermati tren barang yang diminati konsumen setiap bulannya. Demikian kesimpulan pada presentasi hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, akhirnya sampai di ujung presentasi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.